Selamat datang kembali. Kali ini kita mau bahas satu cerita nyata yang cukup bikin merinding ya. Dari Gunung Welirang. Ini berdasarkan wawancara langsung sama pendakinya namanya J. Mungkin Anda pernah dengar sekilas beritanya beberapa tahun lalu. Iya, betul. Kita bakal coba telusuri lebih dalam nih pengalaman J sama temennya, Ino, mahasiswa UPN Surabaya waktu itu. Kejadiannya Desember 2012, jadi mereka naik itu sebenarnya bukan cuma sekedar naik gunung biasa. Oh ya, ada tujuan lain? Ada. Jadi Ino ini lagi ngerjain tugas akhir, gitu. Mau dokumentasiin soal penambangan belerang di sana. Rencananya sih cuma 5 hari awalnya. Oke, jadi pembahasan kita kali ini fokusnya menggali detail-detail yang paling janggal, paling menarik dari cerita J ini ya. Dari firasat-firasat aneh sebelum mereka hilang, terus momen hilangnya Ino yang susah banget diterima akal, sampai kejadian-kejadian yang bisa dibilang supernatural pas pencarian. Dan emang dari awal tuh udah ada yang aneh gitu. Sumbernya nyebutin kalau Ino ini beberapa kali ngomong hal-hal yang bikin J nggak enak hati. Kayak gimana tuh omongannya? Ya kayak, siapa tahu ini foto terakhir kita. Atau pas makan gitu, makan yang banyak, siapa tahu besok nggak bisa makan lagi. Kan jadi kayak firasat buruk gitu ya, bikin suasana nggak nyaman. Aduh, iya juga ya. Udah gitu ditambah lagi pas di Alas Lali Jiwo itu ya, hutan yang katanya emang terkenal mistis. Nah itu dia, tiba-tiba ada badai, terus J ngaku lihat kayak, kain putih transparan gitu melayang. Belum lagi suara aneh kayak jeep, tapi pas dicek ternyata cuma cahaya obor makin dekat. Itu pasti menegangkan banget. Mereka kan cuma berdua di sana. Bener-bener bikin bulu kuduk berdiri sih kalau ngalamin sendiri. Semua keanehan awal itu kayaknya jadi semacam pembuka ya buat kejadian intinya, yaitu pas Ino hilang. Ya bisa dibilang gitu. Nah ini bagian yang paling membingungkan. Jadi, pas mereka turun dari Kawah Belerang, mau balik ke tenda di pos 3, itu sekitar jam 11:30 siang. Siang bolong loh. Terang menderang berarti ya? Banget. Ino jalan di depan J, terus mereka ngelewatin 3 orang penambang belerang. Tapi anehnya, penambang ini cuma diam aja, kayak patung, nggak ada ekspresi sama sekali. Oke, terus? Momen hilangnya gimana? Nah, pas udah ngelewatin penambang itu, J lihat Ino lompat turun ke jalur di bawahnya. Lompatannya nggak tinggi kok, kata J kurang dari semeter lah. Dan jalurnya juga lebar, normal aja sebenarnya. Tapi, begitu Ino mendarat, detik itu juga J dengar suara lonceng kecil yang ada di tasnya Ino itu. Suaranya langsung kedengeran menjauh, cepet banget, kayak orang lari sprint gitu. jadi visualnya Ino hilang, cuma suaranya aja? Iya, visual Ino lenyap seketika. Cuma suara loncengnya yang kedengeran ngejauh, terus samar, terus hilang sama sekali. Dalam hitungan detik aja. Gila. Terus J gimana? Ya J kaget banget lah, langsung lari ngejar ke arah suara tadi. Tapi ya itu, Ino bener-bener gak ada, udah lenyap gitu aja. Pas J lari balik ngelewatin 3 penambang tadi, dia sempat nyapa. Tapi mereka tetap diam aja. Gak lama setelah itu, tiba-tiba hujan deras banget turun. Dan Ino, nggak pernah sampai ke tenda. Menghilang dalam sekejap di depan mata, siang bolong di jalur pendakian, susah banget dicerna akal sehat ini. Terus apa yang Iji lakukan? Dia panik, langsung lapor ke penambang lain yang ada di pos 3. Nah malamnya nih, pas hujan udah reda, Iji dengar suara gending Jawa sayup-sayup dari kejauhan. Gending Jawa? Di gurung? Iya. Terus ada penambang tua yang ngasih tahu, katanya kalau ada suara gamelan gitu, itu bisa jadi pertanda yang Bu Lekso, penunggu gunungnya, lagi ngunduh mantu atau ngadain hajatan pernikahan. Si penambang ini jadi khawatir, takutnya Ino diambil. Wah, makin mistis kan jadinya. Aduh, iya ya. Terus pencarian resminya gimana? Tim SAR, Search and Rescue, itu baru bisa mulai operasi resmi setelah 2 hari kemudian. Dan selama pencarian ini, banyak banget kejanggalan lagi yang terjadi. Contohnya? Pernah nih, pas lagi nyari di titik, Ino hilang, tiba-tiba muncul kabut hitam pekat banget. Padahal itu masih siang loh. Terus hilang lagi kabutnya. Aneh banget. Kabut hitam ya, bukan kabut biasa. Terus apa lagi? Ada lagi soal anjing pelacak SAR. Ini anjing udah terkenal jago, banyak prestasinya. Tapi pas dibawa ke lokasi buat ngelacak, dia sempat kayak nangkep suara rintihan gitu loh. Tapi bukannya maju, anjingnya malah ketakutan setengah mati, sampai balik badan nggak mau lanjut.
Anjing pelacaknya takut. Wah, ini makin aneh. Belum selesai. Ada laporan juga dari anggota tim SAR sendiri. Mereka ngerasa ada anggota tambahan gitu pas ngisir hutan. Orangnya nggak dikenal, misterius, tapi cirinya cocok sama pendaki lain yang pernah hilang di Welirang tahun 1998 dan nggak ketemu. Ya ampun, terus puncaknya gimana? Kan katanya ada tanda-tanda dari Ino. Nah ini puncaknya. Jadi satu waktu, seluruh tim SAR, ini rame loh, sekitar 59 orang, mereka semua dengar teriakan minta tolong dari bukit seberang. Jelas banget suaranya Ino. Terus kelihatan juga ada cahaya senter dari sana, kedip-kedip gitu, khas senternya Ino. Mereka juga dengar suara peluitnya. Wah, berarti ketemu dong titiknya. Harusnya kan gitu ya. Tim langsung bergerak nyisir bukit itu. 3 jam mereka sisir, bulak-balik, tapi hasilnya nihil. Kosong. Nggak ada jejak Ino sama sekali. Padahal suara sama cahayanya jelas banget dari sana. Jadi mereka bisa dengar dan lihat tandanya, tapi fisiknya nggak ada di sana. Gimana ceritanya Ino akhirnya bisa ketemu? Pencarian resmi kan akhirnya dihentikan di hari ke-7, tapi keluarga Ino nggak nyerah. Mereka lanjutin pencarian pakai biaya sendiri, dibantu warga lokal. Nah, akhirnya Ino ditemuin selamat. Syukurlah. Setelah berapa lama itu? Sumber nyebutnya beda-beda dikit, tapi kira-kira antara 9 sampai 12 hari setelah dia hilang. Katanya sih total 12 hari. Ditemuin sama 2 orang warga lokal, di dekat sumber mata air. Jauh banget lokasinya, sekitar 30 km dari titik dia hilang pertama kali. Kondisinya udah lemes banget, di bawah batu besar gitu. Selamat ya Tuhan, tapi penjelasannya gimana? Kok bisa dia hilang gitu aja terus bertahan selama itu? Dan kenapa bisa ada di lokasi sejauh itu? Nah, ini dia bagian yang paling bikin, gimana ya bilangnya? Di luar nalar mungkin ya. Pengakuan Ino sendiri nih. Dia bilang pas dia lompat turun itu. Iya, pas sebelum hilang itu. Betul. Begitu kakinya nyentuh tanah, suasana langsung berubah drastis jadi malam. Dan dia ngerasa ada di padang rumput yang luas banget, nggak ada ujungnya. Dia yakin itu bukan di Gunung Welirang. Hah? Pindah dimensi gitu maksudnya? Ya, itu interpretasi sebagian orang. Dan mungkin Ino sendiri ya. Dia bingung di sana, terus dia sholat maghrib. Nah, setelah sholat, tiba-tiba suasana balik lagi jadi kayak di Welirang. Tapi dia udah ada di dasar jurang yang beda. Astaga! Jadi dia kayak balik tapi ke tempat lain di gunung. Terus gimana dia bertahan? Dan kenapa SAR mak nemuin dia? Dia ngikutin aliran air aja katanya. Sempet jatuh juga dari 2 air terjun kecil. Nah, yang paling bikin merinding lagi nih pengakuannya. Dia bilang, selama dia jalan itu, dia beberapa kali lihat tim SAR. Termasuk lihat Jie dan anjing pelacaknya itu lewat dekat banget sama dia. Dia lihat tim SAR. Terus? Dia teriak-teriak manggil sekuat tenaga, tapi katanya tim SAR itu kayak nggak lihat dan nggak dengar dia sama sekali. Lewat gitu aja. Seolah-olah dia ada di situ tapi nggak kasat mata atau nggak kedengeran buat mereka. Kayak beda frekuensi atau dimensi gitu mungkin ya. Wah, ini nyambung sama cerita tim SAR yang denger suara tapi nggak nemu orangnya ya. Iya, cocok banget kan? Pengalaman yang benar-benar susah dijelasin pakai logika biasa. Pasti traumatis banget ya buat mereka berdua. Ada dampak lain nggak selain fisik dan mental? Ada. Sumbernya nyebutin kalau Jie itu sempat dapat tuduhan gak enak banget dari salah satu oknum komandan SAR. Dia dituduh sengaja nyelakain Ino gara-gara motif ngincer kamera mahalnya Ino. Ya ampun, padahal dia lagi susah payah nyari temennya ya. Iya, pasti sakit hati banget lah Jie waktu itu. Akhirnya kan keduanya selamat, tapi ya trauma pasti. Jie sendiri sampai sakit gangguan fungsi hati katanya, saking capek fisik mental pas pencarian. Dan hubungan pertemanan mereka pun jadi renggang seiring waktu. Jadi, kesimpulannya gimana nih dari cerita ini? Banyak banget ya teka-teki yang nggak kejawab, hilangnya Ino yang tiba-tiba banget, terus cerita dia soal tempat lain itu, terus kenapa tim SAR nggak bisa nemuin dia padahal ada tanda-tandanya? Pertanyaannya kan jadi, apakah ini semua cuma, katakanlah, halusinasi ekstrim akibat kondisi fisik dan mental yang drop banget, hipotermia, kecapean, stres berat, atau emang ada sesuatu di luar nalar kita yang ikut campur, seperti yang Ino sendiri dan mungkin sebagian orang percaya? Sumber wawancara Ji ini ya nggak ngasih jawaban pasti ya, cuma ngasih kesaksian pengalaman yang luar biasa aja. Iya ya, ini jadi kayak pengingat lagi soal misteri alam dan mungkin juga batas pemahaman kita soal realitas ya.
Mungkin pertanyaan buat Anda yang dengerin, seberapa jauh sih batas logika Anda kalau dihadapkan langsung sama pengalaman yang kelihatannya mustahil kayak gini? Pertanyaan yang menarik buat direnungkan. Oke, sampai jumpa lagi di pembahasan mendalam kita berikutnya ya.